daripada media organisasi cyber Indonesia akan membuat sebuah surat. Terlepaslah nanti, bukan seperti surat-surat yang seperti PH lakukan, tidak. Mungkin dengan pressure. Arti kata, surat itu harus masuk dalam sebagai bukti lapor bahwa rekening daripada atas nama Moses Abraham atau Syafruddin Ibrahim untuk dicek aliran dananya, bagaimana lalu lintas dana ini, bagaimana legal standingnya, bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana hal termasuk daripada yang lainnya. Kenapa saya harus lakukan ini? Saya merasa dengan tim, karena dengan mereka tahu kesalahan mereka, tahu sesuatu hal yang mereka lakukan yang merasa sampai hari malam ini benar, tapi sebenarnya mereka salah, kropos. Mungkin ada sedikit pertobatan dalam hatinya. Ya, Gereja Siber, silakan Frankie. Jadi mungkin saudara-saudara, saya patut juga harus memperkenalkan diri saya sebenarnya. Saya Ketua Umum Media Organisasi Cyber Indonesia yang juga memiliki sayap organisasi badan hukum yang sudah kita daftarkan di Kemenkumham, namanya Firma Law Office MOSI. Pertanyaannya kenapa saya harus memperkenalkan diri? Mungkin banyak saudara-saudara, rekan-rekan mungkin bertanya, kok bagaimana mungkin Gereja Cyber Indonesia membawakan hal-hal tertentu, padahal ini bersifat kerohanian, Sri. Saya aktivis Gereja Cyber Indonesia ini. Recording in progress. Jangan direkam ya, soalnya nanti bos iCloud-nya saya boros nih. Ya. Gereja Cyber Indonesia ini adalah salah satu sayap organisasi kerohanian. Recording stopped. Cyber Indonesia. Jadi itu demikian keterangan singkat tentang saya. Saya harus meluruskan ada 4 diskusi malam poin ini yang mau saya sampaikan. Ini urgent, ini sangat penting. Karena ini akan mempengaruhi daripada kasus Muhammad KC itu sendiri. Memang benar, beliau-beliau telah memegang surat kuasa dari keluarga kepada PH. Kita nggak mencampuri itu. Dari pertama kita bilang, kita nggak mencampuri masalah Muhammad KC terkait daripada proses hukumnya. Kita juga nggak mencampuri proses daripada pengaduan Muhammad KC yang oleh kuasa hukumnya. Tapi kita secara khusus mencampuri kesehatan Muhammad KC atas nama hak asasi manusia secara khusus, apalagi beliau adalah disfabel, arti kata orang yang paling sangat-sangat diperhatikan di HAM dunia. Pertama, adapun yang mau saya sampaikan ini, apakah ini menjadi tanggung jawab kami tim di organisasi, atau bisa kita sharing dalam bentuk aliansi, atau bagaimana? Nanti setelah saya ungkapkan ini, nanti kita bisa buka sharing diskusinya. Pertama, kita jangan fokus ke KC-nya, Pak. Kita ke sinetronnya, Pak. Karena KC-nya itu udah pengetahuan umum bahwa lawyer goblok dah gitu. Persiapan langkah untuk pressure. Pressure ini bisa untuk kemanapun saja yang nanti tendangan baliknya. Setelah kami kemarin diskusi, semalam tadi pagi diskusi sama tim daripada motif kita, lawyer kita. Jadi yang pertama adalah kemungkinan besar akan melakukan laporan aliran dana ke PPATK atas transfer ke rekening Syafruddin Ibrahim untuk dipertanggungjawabkan dengan alasan rekening yang mencurigakan disalahartikan atau disalah penggunaannya. Dan dengan itu Syafruddin Ibrahim harus dipanggil oleh PPATK atau melaporkan diri ke PPATK terkait sumbangan-sumbangan donasi yang dia terima dan aliran dana itu bagaimana dia pertanggungjawabkan di PPATK. Karena nilai itu sudah cukup tinggi, hampir 400 juta ke atas. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua, persiapan surat ke Komnas HAM nasional dan tembusan ke HAM internasional. Kemungkinan media organisasi cyber Indonesia akan melakukan itu. Ketiga, ada perlu yang kita tekankan untuk di poin ini adalah analisis kekalahan dalam penuntutan Bonaparte yang dilakukan lawyer atas nama Muhammad KC. Karena apa? Ini penting. Bila pembuktian aliran dana yang dilakukan PPATK tidak dapat dipertanggungjawabkan Syafruddin Ibrahim, maka
hal ini akan menjadi sasaran empuk bagi pengacara lawyer daripada Bonaparte untuk menghantam kuasa daripada Muhammad Kc sendiri. Karena apa? Bila terbukti dana Saifullah Ibrahim itu tadi dipakai untuk biaya operasional daripada si PH atau dana sebagai fee kepada si PH, maka lebih mudah pengacara Bonaparte akan menyerang dari sisi itu. Dan sebelum materi disentuh di pengadilan, pembuktian itu harus dipertanggungjawabkan, maka akan kalah. Itu analisisnya. Karena kok ini udah bermain di pencucian uang, udah pemanfaatan sesuatu hal yang ilegal. Karena apa? Dimanapun ketika ada donasi harus memiliki yayasan sebagai legal standingnya bekerja sama sama PPATK dalam mengambil donasi-donasi, baik dari dalam, baik dari luar. Itu penting dipahami. Jadi Saifullah Ibrahim, jangan merasa Anda itu sudah monopoli, sudah mampu melakukannya, tapi pikirkanlah kekalahan-kekalahan yang di depan mata yang sudah siap menanti. Karena apa? Pengacara Bonaparte tidak akan membahas materi-materi daripada yang dilakukan oleh Bonaparte, tapi dia masuk dalam menguji si pengacara itu tadi terkait biaya operasional yang dia miliki. Itu penting. Dan akibat daripada ditimbulkan itu akan menjadi sesuatu yang tidak mengenakan di pengadilan nantinya. Yang keempat, saya melihat ada beberapa organisasi, entah siapapun itu atau apapun itu, yang selalu mengancam para kritisi audiens yang ada di Zoom daripada Pak Pastor Olzek. Ini harus perlu disikapi juga. Saya cukup miris secara khusus kepada saudara Pak Amin Wijaya, ada beberapa hal fitnah-fitnah kepada beliau yang dilakukan oleh sebuah atau seseorang atau personality LSM, yang pertanyaannya adalah hak apa dia berbicara untuk menyampaikan fitnah tersebut? Apakah keluarga Muhammad Kc memberikan kuasa kepada LSM tersebut? Atau apakah Febri atau siapapun itu memberi kuasa untuk berbicara tentang itu? Hati-hati Anda. Anda telah duduk dalam penghinaan fitnah tadi, ITE dilampirkan dalam produk penghinaan Anda, 6 tahun kurungan penjara ancaman. Hati-hati, jangan coba bermain api memperkeruh suasana. Karena apa? Ini anak Tuhan. Ini derita kita bersama. Ini adalah keluh kesah kita bersama. Tolong masing-masing menjaga perasaan satu dengan yang lainnya. Masyarakat itu sebenarnya hanya butuh Muhammad Kc itu dibantarkan ke rumah sakit. Bukan butuh sinetron yang panjang, bukan butuh sebuah cerita yang jalur ceritanya seperti komik, nggak butuh itu. Jadi kemungkinan Pastor, dalam beberapa poin yang empat ini, mungkin ada 2 atau 1 yang krusial bagi daripada media organisasi Indonesia akan membuat sebuah surat. Terlepaslah nanti, bukan seperti surat-surat yang seperti PH lakukan, tidak. Mungkin dengan pressure. Arti kata, surat itu harus masuk dalam sebagai bukti lapor bahwa rekening daripada atas nama Moses Abraham atau Saifullah Ibrahim untuk dicek aliran dananya. Bagaimana lalu lintas dana ini, bagaimana legal standingnya, bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana hal termasuk daripada yang lainnya. Kenapa saya harus lakukan ini? Saya merasa dengan tim, karena dengan mereka tahu kesalahan mereka, tahu sesuatu hal yang mereka lakukan yang merasa sampai hari malam ini benar, tapi sebenarnya mereka salah, propos. Mungkin ada sedikit pertobatan dalam hatinya. Karena apa? Kalau ini kita diamkan, malah ini sangat merugikan bagi Muhammad Kc dalam pertarungan hukumnya di pengadilan terkait penyiksaan yang dilakukan Bonaparte. Karena seperti saya bilang, benar pun kita mendudukkan materinya di pengadilan, tapi sebelum masuk ke pengadilan tadi, ada namanya sesuatu hal yang kita lampirkan dalam proses mendaftarkan itu. Ketika dalam sidang tadi langsung diserang oleh pengacara Muhammad Kc termasuk aliran dana tersebut, hancur tumbang Anda pada saat itu juga. Demikian Pak Pastor pembukaan diskusi kita malam ini. Terima kasih. Pak Paul.
Ya, kalau saya itu masa bodoh dengan dana itu. Karena kita itu sudah di tangan Saifuddin, kita juga percaya saja, ya kan. Mau dipakai buat apa kan kita sudah ikhlaskan. Ya toh, kalaupun mereka fitnah saya dan apa segala macam ya biarin saja. Nyatanya ya viewer kita terlalu lebih banyak dari mereka. Dan YouTube ini kan bukan buat cari uang. Walaupun belakangan setelah saya pindah ke Eropa, AdSense-nya, monetasinya keluar semua katanya ya. Saya dapat informasi karena saya YouTube-nya YouTube Premium, saya nggak lihat iklan. Jadi saya nggak tahu iklannya ada di mana. Karena saya nggak bisa lihat iklan kan. Semua akun saya, sekeluarga semua pakai YouTube Premium Family. Ya kita bayar lumayan ya. Jadi kita nggak bisa lihat iklan, nggak pernah lihat iklan di YouTube. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya memang itu tadi benar ya, gereja sipil itu benar tadi bahwa kekalahan itu sudah di depan mata. Dari mulai kasusnya Napoleon Bonaparte, visumnya terlambat aja itu sudah ini ya. Apakah KC nanti akan mengakui kalau dia dikasih makan tai? Bisa jadi enggak loh, ketakutan karena saat ini dia ada di dalam sana. Masalahnya bukan dijaga provos, ini pengacara goblok. Masalahnya siapa yang mengencourage dia setiap hari? Jangan takut, lawan. Nggak ada yang mengencourage. Tapi kalau dia di rumah sakit, lawyer duduk itu seharian nungguin, ngobrol. Ya teman-teman semua, itu bisa besok di rumah sakit ngobrol. Jangan takut. Ayo, kita lawan. Jangan takut. Semua orang mendukungmu. Kalau kalian di dalam kan nggak ada, apalagi media-media diberangus. Siapa yang mau dukung KC? Media sekarang YouTuber sesama YouTuber aja nggak mau dukung. Nggak mau dukung, mereka cuci tangan. Karena di berangus itu mereka sakit, mereka ini kan marah-marah kan, gara-gara di strike itu. Ya apa mereka percaya Saifuddin lagi? Nggak tahu loh. Ya kan? Nah, jadi memang kalau masa dana kita sih ikhlas ya, kita sih masa bodoh. Tapi memang itu menjadi celah karena kalau misalnya ada yang iseng nakal begitu ya bisa ruwet juga, itu bisa jadi masalah yang tidak perlu. Beda kalau sudah dibuka begini, siapa yang mau gugat saya, ya kan? Orang kita buka terus, tapi dengan itu manajemen mereka, ya kesalahan. Saya bilang salah kamu kalau nggak mau dibuka. Padahal kalau dibuka nggak perlu nyawer-nyawer, ya. Kita sih nggak batu-batu sih, nggak pakai batu, kita cuma teriak aja pakai toa. Kumpul 400 juta, kumpul 3 miliar di sini, ini nggak usah batuk-batuk ya. Kita teriak karena ini beban kita bersama ya, nggak usah batuk-batuk. Ini beban kita bersama. Cuman kalau menurut saya 1 miliar sudah cukup ya. Kalau sampai 1 miliar nggak bisa buat perang mah, lawyernya maha bodoh ya. Kalau duit 1 miliar nggak bisa buat perang, nggak bisa buat hidup. Nah itu lawyernya maha bodoh. Kalau menurut saya nggak bisa ke rumah sakit, punya duit 1 miliar nggak bisa ke rumah sakit, itu bodoh banget ya. Apalagi backingannya udah pendeta 15 miliar itu. Wah, menurut saya, ini banyak yang aneh gitu loh. Memang sengaja dibenamkan si KC ini atau bagaimana gitu kan. Ya ini kan bingung kan, udah pegang duit segitu banyak, sudah ada backingan dari pendeta 15M, yang jemaatnya katanya jenderal-jenderal semua. Ya kan tambah lucu lagi, ini tambah aneh lagi nih. Yuk tambah aneh lagi nih. Nah, padahal jemaatnya pendeta 15M ini kan ada yang DPR, ada yang jenderal, tapi kenapa nggak bisa? Ya berarti kan ada yang aneh lagi. Apa nih, sengaja dibenamkan? Atau apa? Nah, kalau saya simpel pemikirannya ya. Inilah sinetron. Inilah sinetron yang nggak bermutu, yang nggak mendidik sama sekali, dengan mengorbankan KC. Ya, ketika ada orang ya yang berusaha untuk menolong, sementara lawyernya dan keluarganya ya itu bilang malah lucu pendapat-pendapatnya, strateginya itu malah strategi yang itu mah bukan strategi, dibiarin aja, ini sama saja KC dibiarkan, ya kan? Itu nggak usah pakai strategi kalau ini hak pra-peradilan pun tidak diambil, ya yang seharusnya bisa pra-peradilan dan itu merupakan potensi untuk KC bisa melakukan perlawanan. Ya dari awal, tapi kan nggak mau ya karena pro bono, hak pra peradilannya pun nggak diambil. Nah, terus tadi ada yang ngomong, ini pasti nanti kita harapkan bisa SP3 karena P21-nya gagal. Nggak mungkin, polisi nggak sebodoh itu. Polisi nggak sebodoh itu. Aduh, belum pernah ada kasus, saya belum pernah dengar ya. Jadi maklar kasus ini saya belum pernah dengar.
polisi gagal P21 gara-gara, terus SP3 gara-gara berkasnya nggak siap. Itu saya belum pernah dengar ya, belum pernah dengar. Mungkin satu dari sekian juta kasus. Tapi kalau kasusnya KC nggak mungkin polisi yang nggak ini, wah konyol sekali, bisa titipannya MUI semua itu misalnya itu bisa dipecatin semua, nggak mungkin. Mereka nggak bodoh. Yang heran mereka nggak terima BAP-nya itu loh. Pengacara bisa belum terima BAP 4 kali nggak terima BAP-nya, itu heran saya. Itu pengacara tolol sedunia itu. Kalau saya jadi pengacaranya, gua tak maki-maki itu Kapolrinya itu. Lo kok bisa belum terima BAP-nya? Dari mana? Habis disidik, KC tanda tangan, penyidik tanda tangan, pengacara tanda tangan kan, minta kopinya kan aneh. Nah, itu saja sudah aneh. Jangankan mau visum si KC, jangankan mau bawa ke rumah sakit. Nah, itu terus dibayar, ya itu pro bono sih nggak dibayar, maklum Pak, pro bono Pak. Jadi saya lupa lagi ya, kita ingatkan terus ya pro bono soalnya ya kan. Ya maklum saja kalau pro bono begitu. Apalagi ini kan kesempatan buat pansos cari dana ya kan, nyawer buat bikin partai kan. Jadi makanya partai Pastor, ya. Ini kalau ada upaya mengulur waktu, membuat bosan atau teman yang lain meninggalkan masalah ini. Ya. Terakhir, masalah ini bisa benar. Jadi yang saya maksud adalah kalau itu memang tujuan daripada saudara kita yang lagi menangani Muhammad KC, Anda salah alamat. Seperti sudah berapa kali kita sebutkan, Muhammad KC itu bukan milik Anda. Muhammad KC itu milik Kristen dunia ini, milik bangsa kita ini, milik manusia seluruh dunia ini. Karena apa? Di samping dia mengalami hal seperti itu, dia disfabel. Jadi ini sangat tidak mengenakan sekali di dataran HAM Eropa atau di dunia sekalipun. Tolong Anda pahami di situ. Muhammad KC berbeda dengan kita ini yang sehat fisik. Kita bukan ahokmin, bukan menyerang pribadi, tidak. Beliau adalah bisa dikategorikan disfabel yang harus dilindungi dan ditolong. Saat dia tidak minta tolong, dia memang harus ditolong. Dia dibantu, diprioritaskan. Makanya saya di sini heran. Kalau dilarikan ini menjadi bargaining politik atau kepentingan, ini bahaya. Satu lagi biar dipahami, bila Anda seorang PH juga ketua umum partai politik yang baru Anda katakanlah Anda promosikan, Anda itu melawan partai politik yang sudah mainstream. Anda akan dihajar habis-habisan. Karena apa? Mereka tidak akan membiarkan simpati, empati masyarakat masanya mereka di kantong-kantong suara mereka dibiarkan mengalir saja kepada Anda. Tidak. Politik akan dibahas dengan kontra double politik. Ingat itu. Nggak ada itu. Jadi yakinlah, kecuali kalau Anda memang tidak berharap partai Anda lolos PT, hanya 4% yang tidak sampai, dan Anda hanya mengambil uang cas dari negara dalam bentuk. Ya, kalau memang itu tujuan Anda, ya Anda telah menyakiti hati umat Kristen juga. Memang jadi, tujuannya itu Pak, itu sudah jelas sekali Pak, itu udah bukan rahasia lagi Pak. Bahkan kalau perlu, kalau misalnya pun ada satu yang lolos, jadi di parlemen, entah di DPRD, entah di mana, dijual itu kursinya supaya dia dapat duit lagi Pak. Benar. Memang kalau rahasia umum lagi Pak. Saya itu paham benar Pak, makanya saya tuh tidak suka, saya tidak pernah percaya politikus karena saya tahu persis, dan itu pelaku-pelakunya ya teman-teman saya dulu, zaman saya jadi penjahat ya teman-teman saya begituan semua Pak, bisa jual beli kursi begitu Pak. Jadi yang jual beli kursi bukan cuma mebel Jepara saja, tetapi namanya teman-teman politikus juga pada jual beli kursi. Oke nih Pia nih dari Jerman dulu nih. Pak Teguh Santoso, silakan. Wah, luar biasa nih, Herr Teguh Santoso. We guess here, Herr Teguh. Good, my dear. Halo, Pastor. Kangen nih. Udah lama ketemu nih, Pastor. Iya nih, alles good. Pastor, saya cuma mau bahas 2 topik aja ya. Nggak apa-apa kan? Jadi pertama, itu saya setuju sama Pastor. Jadi kalian tuh jangan mengira Pastor itu hidupnya gimana, Pastor itu dapat uang loh dari pemerintah, tapi tetap saja kita harus bekerja ya Pastor. Ya, karena itu pilihan tapi, kan, kita boleh bekerja atau kita dapat uang, milih jadi kita milih minta atau kita kerja dan kita bayar pajak. Benar. Jadi pilihan itu. Benar. Jadi
di sini tuh beda sama di Indonesia. Di sini tuh bekerja itu option, ya. Bekerja itu pilihan. Kamu nggak mau kerja ya nggak apa-apa. Tapi kamu jangan marah kalau Natalan semuanya beli baju bagus, kamu enggak. Begitu aja kan. Intinya kan begitu. Jadi karena saya ngomong begini karena saya juga pernah terima uang sosial gitu loh. 3 bulan ya saya terima uang sosial tuh kira-kira 900 euro, Pastor. Lumayan kan? Karena single. Enggak, karena saya ini Ubergang, peralihan, Pastor, dari kantor baru, dari kantor lama ke kantor baru kan ada peralihan ya 3 bulan. Nah, itu 3 bulan itu saya kan ya nggak kerja kan, nunggu kan. Nah, itu saya dapat uang sosial tuh, Pastor, 900 euro. Lumayan kan daripada nggak dapat sama sekali begitu. Nah, terus saya mau kasih tahu nih ke teman-teman ya. Jadi pelacur itu tuh bayar pajak loh di sini. Pelacur itu bayar pajak ke bordelnya. Ngerti kan? Pelacur itu pekerjaan di sini gitu. Jadi yang lebih hina dari pelacur itu orang yang terima uang sosial bertahun-tahun loh. Ngerti kan, Pastor ya? Ya. Jadi orang yang terima uang sosial bertahun-tahun itu tuh ada loh, Pastor, di sini. Pajaknya dari pelacur ini. Iya, mereka makan dari pelacur ini, tapi mereka kalau ngomong pelacur itu apalah, padahal mereka tuh makan dari secara nggak langsung dari uangnya si pelacur ini gitu. Ya. Tapi jadi, saya kira sekarang di Eropa pelacur bukan profesi yang dianggap rendah ya. Enggak. Oh enggak, itu udah ada uang udah ada semuanya, udah ada ini Pastor, udah ada hitam dan putihnya semua surat-suratnya. Ada perlindungannya loh. Karena penghinaan terhadap pelacur itu Anda bisa bisa dihukum loh. Yep, benar. Jadi jangan mengira kalau kita semua tuh di sini hidup terlantar. Enggak, kecuali kalau orang asing ya, saya nggak tahu ya, Pastor. Tapi kalau kita yang udah punya paspor Eropa ya semua sudah terjamin gitu. Nah, oke, yang kedua ini urusan lawyer, Pastor. Saya kan dulu kan pernah sewa lawyer ya, Pastor ya. Jadi dulu tuh kantor saya itu nggak bayar gaji saya yang terakhir, Pastor. Ngerti nggak? Jadi pas mau keluar dicek emang sih dia ex-bos saya tuh bilang, saya nggak mau bayar gaji terakhir kamu, Herr Santoso, karena kamu tuh pemalas. Ya pokoknya alasannya banyak lah, Pastor ya. Jadi gaji terakhir saya nggak dibayar sama dia. Terus kolega saya kan bilang, ya udah kamu coba cari lawyer yang bagus gitu. Ya saya ikutin dia, Pastor. Saya cari lawyer untuk urusan hak kerja yang paling bagus di Dortmund loh, Pastor. Dia itu sejam bayarnya 150 euro loh. Lawyer saya yang saya panggil itu. Ya jadi lawyer di Jerman tuh bayarnya per jam ya, 150 euro 1 jam. Terus saya kan konsultasi sama si lawyernya ini kan, Pastor, bule orang Jerman ya. Terus ya udah, tahu nggak, Pastor? Dia tuh cuma bilang begini, semua yang akan saya lakukan harus persetujuan kamu ya, Herr Santoso. Ya. Jadi kalau saya kirim surat, saya bakal kirim kopinya. Sebelum saya kirim surat, saya tunjukin kamu tinggal bilang setuju atau enggak gitu ya. Jadi dia tuh melakukan tindakan harus persetujuan saya, nggak boleh dia melakukan sendiri begitu loh, Pastor ya. Nah, ya udah, jadi setelah si lawyer yang saya sewa ini ngirim surat somasi ke ex-bos saya, 2 hari kemudian gaji saya dibayar loh, Pastor. Ex-bos saya kan juga punya lawyer, dia mungkin baca nama lawyer saya juga langsung nunduk kali. Saya sewa lawyer yang paling mahal loh, Dortmund. Saya nggak tertanggung loh, karena mungkin gaji saya emang nggak banyak ya, Pastor. Tapi saya minta hak saya, itu gaji saya yang terakhir. Saya minta gitu loh, ya. Jadi saya setuju sama Pastor. Masa kita punya uang sewa lawyer pro bono? Come on lah, bro. Ya, kita tuh punya uang loh. Sewa lawyer yang baik, gitu, yang bagus gitu loh. Terus saya setuju juga sama Pastor sekarang. Kita harus kejar itu, Pastor, uangnya itu. Uang donasi itu harus dipertanggungjawabkan ya. Wah, ini gereja Siber ini dapat dukungan nih dari Jerman nih. Saya setuju. Enggak, setelah 3 kali saya nonton acara ini, sekarang saya dapat benang merahnya. Uang donasi yang mungkin orang-orang kecil yang bayar yang bantu-bantu donasi itu ya harus dipertanggungjawabkan, ya, Pastor. Kalau saya mungkin responnya begini, Herr Teguh. Ya. Karena saya merasa bertanggung jawab, maka saya stop, paling enggak itu, sehingga saya tidak melakukan, saya tidak terlibat apapun dengan apa yang digunakan itu, sehingga saya stop. Karena nggak transparan buat saya, bukan masalah percaya nggak percaya, tetapi ini ada, kalau uang saya pribadi mah udah nggak ini ya, tapi karena ini uang orang, makanya lebih baik saya stop tanpa saya harus mengungkit-ungkit.
Nah, kalau itu kalau saya. Nah, tapi kalau teman-teman kan saya juga nggak bisa urus kan, nggak bisa melarang gereja siber misalnya nih. Wah, saya juga udah urunan nih katanya Pak Franky kan. Gila, gue udah urunan. Kemarin yang dari Eropa beberapa sudah saya transfer ya, yang dari Eropa itu sudah saya transfer satu, yang lain saya langsung ngomong, saya hold ya. Saya alihkan ke Pak Darmawan. Nah, saya udah bilang begitu kan, dan diizinkan oleh beliau. Ya udah, saya alihkan ke Pak Darmawan. Ya, jadi ada satu yang tetap nggak apa-apa buat KC, saya ikhlas kok Pak. Ya udah, saya kirimkan langsung buat KC. Walaupun belakangan nampaknya beliau juga, aduh, kok jadi begini Pak Paul? Nggak apa-apa Pak, Saifuddin orang baik, tenang aja, pasti digunakan dengan tanggung jawab. Cuman kalau masalah yang selanjutnya, kan saya sudah bilang sama Bapak dulu, saya tanya Bapak dulu, ini mau terus apa enggak nih? Karena Pak nggak mau ditampilkan di sini. Nggak apa-apa Pak, ya udah, karena Bapak bilang nggak apa-apa, saya bilang saya kasih. Tetapi memang kalau masalah uang itu, memang itu saya itu diajari Tuhan ya, masalah kredibilitas dan integritas itu. Makanya kan kemarin waktu kita meeting terakhir itu kita meeting di Munster itu, ya kan? Saya kan pernah cerita kan masalah yang sticking atau fair iron yang bebas pajak. Itu saya harus berhati-hati sekali. Benar, karena Pastor. Saya tidak mau ada satupun rupiah yang kita kumpulkan lalu saya salah gunakan. Karena itu godanya besar kan. Kalau di Eropa ini orang kalau ngasih kan ngasih beneran kan. Benar, nah itu yang saya nggak mau sampai terjadi begitu. Nah karena apa itu semua orang bisa tergoda soalnya Pak. Semua orang bisa tergoda. Nah semua, termasuk kita semua. Saya nggak ada yang kebal Pak. Saya juga mungkin Pastor. Ya, makanya kemarin kita meeting bertiga itu, waktu kita begitu adalah untuk itu. Tetapi kan istilahnya, apalagi kita ini sekarang kita kemarin saya dapat wahyu dari Jibril buat bikin truk yang buat band itu kan. Oh iya, saya udah lihat tuh fotonya kemarin. Bagus tuh Pastor. Nanti kita turun dari Eropa turun sampai ke Georgia, ke Armenia, lalu kita masuk ke Balkan sana terus sampai ke Rusia, sampai ke perbatasan Mongol dan Rusia pakai mobil itu jalan terus ke sana. Nanti kita jalan begitu tuh nanti Pak. Nanti kita jalan sama-sama. Nanti kita cari volunteer dari Indonesia yang bisa main musik, yang ngerti sound system, yang siap untuk bongkar muat, anak-anak muda ya kan, orang-orang tua yang bisa penuh dengan kasih, yang nanti buat melayani, termasuk dokter-dokter ya, dokter-dokter yang mau ikut melayani, karena kita mau bikin diakonia di siang harinya, itu kan daerah-daerah miskin kan dari sana kan. Nah kita mau bikin itu. Nih teman-teman yang tadi ada dokter dari Frankfurt kemarin sudah ada lagi sip Pastor. Ya kita nih bikin kita serius ya, termasuk Afrika juga kita turun, makanya kita nanti terus masuk yang Indonesia. Terus ini ada lagi nih, untuk menguji kenabian Nabi ke-26, apakah dia berasal benar-benar utusan Allah atau sedang berhalusinasi, maka perlu ada langkah konkret dalam menyelamatkan MKC, yaitu Paulus perlu mendatangi Bareskrim di Jalan Trunojoyo. Ini namanya goblok. Dia tidak tahu manajemen. Saya ini pernah sekolah S2 marketing manajemen. Tanya Mbak Balkis, sudah datangin ke kampus saya, ya, dan diajarinya kita remote. Itu strategi dan operasional. Jadi kita tuh bodoh, itu namanya nabi goblok, kayak nabinya kamu goblok. Nah, ini nabinya siapa nih namanya nih orangnya nih? Nabi goblok ya begitulah. Nah, nabinya siapa nih? Susu bidadara. Kalau nabi yang pinter cuman ting pasang dupa nanti di sana orang jalan, satu lagi pasang dupa orang sebelah sana jalan, itu namanya pinter. Pakainya cuman pakai wahyu, langsung jalan pakai wahyu nanti sana jalan, ya kan, cuma di komat kamit aja, wah sandalawas amblas sana jalan, wah kura berapa basah sana jalan, gitu. Kan 3 layer manajerial kan, operasional, direksional, strategi. Ya saya kan bagian operasional, Pastor bagian strategi. Aduh, payah banget deh. Nggak belajar, mereka nggak ngerti. Nabi milenial ini loh yang Anda hadapi, ini nabi milenial, nabi terakhir. Aduh, kamu samakan saya dengan nabi ke-25 ya nggak bisa. Nah, tadi setuju ya. Jadi gereja siber bukan kalau masalah uang memang saya takut ngomong ya, karena saya pun bisa lengah Pak gereja siber, jadi saya memang nggak berani komen itu. Tapi kalau masalah tadi saya setuju. Ini lawyer apa nggak mikir kalian mau bakal kalah? Kan kalian nggak urusan kalau KC mati di penjara kan? Itu loh. Oke, ini lanjut dulu nih. Oke, gitu aja Pastor ya. Oke, danke schön.